Imam Malik dan Imam Syafi'i gurunya berikhtilaf sebanyak 5.479 ikhtilaf. Tapi keduanya tetap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling tahdir, tidak saling menyesatkan. Pernah suatu kali Imam Syafi'i dalam kitab dia berpendapat, berfatwa bahwa kunut subuh itu wajib. Kemudian Imam Malik gurunya wafat. Imam Syafi'i menggantikan Imam Malik di Kufah. Selama 6 bulan Imam Syafi'i ngimami sholat subuh di Masjid Kufah. Imam Syafi'i yang berfatwa bahwa kunut subuh itu wajib, di situ beliau selama 6 bulan tidak pakai kunut subuh. Para jamaahnya bertanya, "Wahai Imam, biasanya Anda berfatwa pakai kunut, kenapa Anda hari ini tidak?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Tidak tahukah engkau ini masjid guruku?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Insyaallah 15 menit Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kita bisa bertemu di tempat penuh barokah ini. Subuh kata Rasulullah, siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, maka insyaallah pahalanya seperti orang sholat sepenuh malam. Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, sama dengan sholat separuh malam. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, mungkin saya agak ngaji agak berat pertama, terus ringan berikutnya. Ada 2 tema, insya Allah saya sampaikan singkat. Yang pertama, saya akan bahas tema yang agak berat. Saya akan bahas tentang salaf, manhaj salaf, dan salafi. Ini yang sekarang lagi mulai berkecamuk di masjid-masjid Muhammadiyah. Salaf, manhaj salaf, dan salafi. Ini 3 hal yang jauh berbeda. Salaf itu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor walladina tabahum bi ihsan wa adalum jannatin tajri min tahtial anhar radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fauzul adzim. Ini salaf. Salaf itu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya, khairu zamanin qarnin summa ba'dahu summa ba'dahu summa ba'dahu. Masa salaf, salaf itu artinya masa yang lalu. Lawan dari masa lalu adalah kholaf, masa sekarang. Disebut juga masa mutaqaddimin, masa terdahulu, atau masa mutaakhirin, masa yang sekarang. Generasi salaf itu ada 3 generasi. Yang pertama generasi para sahabat, ini masa salaf. Yang kedua masa tabi'in, yaitu anak-anaknya sahabat, itu masa salaf. Kemudian cucunya para sahabat disebut tabi'it tabi'in. Ini yang disebut dengan masa salaf. Artinya jelas, khairu zamanin qarnin, sebaik-baik masa kata Rasulullah adalah masaku. Kenapa masa Rasulullah disebut masa terbaik? Karena dipimpin langsung oleh Rasulullah. Yang kedua,
summa ba'dahu, yaitu masa para tabi'in. Yang ketiga tabi'it tabi'in. Inilah yang disebut dengan masa salaf. Paham ya? Ini harus kita pahami benar. Jadi masa salaf itu adalah masa terdahulu. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku salaf, ya tidak bisa. Oh, ini masa sekarang kok. Imam Syafi'i itu salaf, Imam Malik itu salaf, Imam Ahmad itu salaf. 4 imam itu masa salaf semua. Jadi masa salaf itu kenapa disebut masa terbaik? Karena dia dipimpin langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, kalau hari ini misalnya ada perselisihan, gampang saja. Andai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, misalnya kita bertengkar soal kunut subuh, apakah kunut subuh itu sunnah apa bukan, kita datang saja kepada Nabi. Ya Rasulullah, kunut subuh itu ada apa enggak? Tidak ada, selesai. Tapi karena Nabi sudah tidak ada, nah ini berikhtilaf para ulama. Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Riwayat ini menyatakan ada, riwayat berikutnya menyatakan tidak. Cara mengangkat tangan pada saat takbir ada 7 macam. Doa iftitah ada 4 macam. Tahiyat ada 12 macam. Duduk waktu 2 rakaat ada yang tetap begini, ada yang sudah begini. Coba, kenapa itu ikhtilaf ya terus? Imam Malik dan Imam Syafi'i gurunya berikhtilaf sebanyak 5.479 ikhtilaf. Tapi keduanya tetap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling tahdir, tidak saling menyesatkan. Pernah suatu kali Imam Syafi'i dalam kitab dia berpendapat, berfatwa bahwa kunut subuh itu wajib. Kemudian Imam Malik gurunya wafat. Imam Syafi'i menggantikan Imam Malik di Kufah. Selama 6 bulan Imam Syafi'i ngimami sholat subuh di Masjid Kufah. Imam Syafi'i yang berfatwa bahwa kunut subuh itu wajib, di situ beliau selama 6 bulan tidak pakai kunut subuh. Para jamaahnya bertanya, "Wahai Imam, biasanya Anda berfatwa pakai kunut, kenapa Anda hari ini tidak?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Tidak tahukah engkau ini masjid guruku? Beliau berfatwa tidak pakai kunut, maka aku tidak pakai kunut." Saling menghormati. Buya Hamka, seorang ulama Muhammadiyah yang sangat terkenal, pada tahun 75 diundang ke Kufah, terkenal dengan delegasi Hijaz bersama Kiai Haji Idham Khalid. Buya Hamka yang biasanya tidak pakai kunut, saat di Hijaz itu dia tiba-tiba pakai kunut. Lukman Harun dan beberapa rombongan bertanya, "Wahai Buya, kok Anda pakai kunut?" Apa jawaban Buya? "Tidak tahukah engkau di belakangku ada Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU, aku menghormatinya." Ulama-ulama itu kalau berbeda pendapat, itu yang dikedepankan adalah adab, akhlak. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku lebih suka orang bodoh yang berakhlak daripada orang pinter tapi tak punya akhlak." Nah, itu salaf. Yang kedua, manhaj salaf. Apa manhaj salaf? Manhaj itu artinya cara pandang, cara berpikir, metode dalam beragama. Manhaj salaf adalah orang yang ingin beragamanya meniru masa salaf. Jadi Muhammadiyah itu manhaj salaf apa bukan? Manhaj salaf. Karena kita ingin beragama menurut cara salaf. Kita niru semampu kita. Bahkan jujur, kadang-kadang ketika kita niru ulama-ulama salaf itu juga kita tiru yang paling mudah.
misalnya hanya niru jenggotnya, niru cara berpakaiannya. Tapi yang berat-berat kita lupakan. Mewakafkan seluruh harta itu salaf. Siapa berani? Bapak-bapak berani mewakafkan seluruh harta. Abdurrahman bin Auf sedekahkan 2/3 harta. Sa'ad bin Abi Waqqas separuh harta. Para salaf. Tapi yang itu tidak sering kita bahas karena berat. Karena berat. Kita cari yang paling mudah-mudah. Cari yang paling mudah. Nah, itu manhaj salaf. Manhaj salaf itu artinya kita beragama meniru masa salaf. Nah, salaf itu siapa saja? Ya para sahabat itu masa salaf. Kita bisa meniru Abdurrahman bin Auf, kita bisa meniru Abu Bakar, kita bisa meniru Sa'ad bin Abi Waqqas. Misalnya celana isbal yang agak ditinggikan itu kan meniru Ibnu Mas'ud. Kalau Abu Bakar ngelomprot ke bawah, Abu Bakar ngelomprot ke bawah. Nah, Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, saya ini kalau pakai celana mesti melorot. Nah, kamu kan tidak termasuk orang yang sombong. Nah, itu begitu, cara berpikirnya begitu. Bahkan para jamaah sekalian, cara bertakbir saja ada 4 macam. Takbirnya sama, Allahu Akbar. Tapi cara ngangkat tangannya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang muter-muter begini, ada yang ditaruh begini, ada yang begini, ada yang begini, coba. Bahkan ada yang tidak pakai sedekap. Kalau kita sudah pernah sholat di Masjidil Haram, kan banyak orang-orang tiba-tiba berdiri, ambil mushaf, tiba-tiba ruku loh. Orang ini ternyata sholat, coba. Orang-orang Irak ke bawah, gak ribut sedekap. Jarang di sana orang pakai sedekap. Tapi takbirnya rukun. Tapi cara bersedekap itu sunnah. Nah, perbedaan kita orang Muhammadiyah dengan NU dengan macam-macam itu bedanya itu hanya yang di sunnah. Wajibnya sama, rukunnya orang NU 13, rukun sholat orang Muhammadiyah juga 13. Tapi teknisnya beda. Misalnya basmalah, ada yang jahar, ada yang sir, dua-duanya boleh dipakai. Tarjih juga begitu, boleh dipakai. Mau keras silahkan, mau dibaca sir juga boleh. Nah, itu pentingnya kita saling menghormati, saling menghargai ketika ada perbedaan pendapat. Yang terakhir, Bapak Ibu, singkat-singkat saja, Salafi. Salafi itu adalah sekelompok orang zaman sekarang, bukan salaf. Salaf itu sekelompok zaman sekarang yang ingin meniru masa salaf. Sama seperti kita. Cuma kita pakai organisasi, mereka tidak pakai. Mereka tanpa bentuk. Nah, kalau Muhammadiyah berbentuk organisasi, NU berbentuk organisasi. Tapi kalau Salafi tidak berbentuk, mereka tidak punya ketua, tidak punya pimpinan, tapi bikin yayasan-yayasan. Nah, Salafi dibagi 4. Pertama, Salafi ilmi. Ini yang hanya belajar wudhu, belajar sholat di pinggir-pinggir. Yang kedua, ada Salafi haraki. Nah, Salafi haraki ini sudah mulai membentuk yayasan, membentuk organisasi. Ada yang ketiga, yang mulai kenceng, Salafi jihadi. Barangkali bapak-bapak pernah kenal Ustadz Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Imron. Tidak apa-apa, Pak Bakrus, nanti sekali-sekali Mas Ali Imron diundang ke sini, biar tahu itu Salafi jihadi. Wah, dahsyat itu, mantan bom Bali. Itu, tidak apa-apa diundang itu. Saya berkawan. Dia ini sudah mengharamkan bank konvensional, bank haram. Waktu dia ngebom Bali, dia nggak mau dibayar dengan uang, karena uang itu kan hasil bank.
Kalau bank diharamkan berarti uangnya ya haram. Uang itu kan produk bank. Ada tulisan bank konvensional, Bank Indonesia. Maka dia dibayar dengan dinar. Sisanya yang 35 juta tidak dibayar dengan dinar, tapi dibayar dengan sapi. Oh, itu sudah jihadi. Jihadi itu Pancasila tohut, menyanyikan lagu Indonesia Raya syirik, menghormati bendera merah putih syirik. Wah, itu sudah. Nah, yang keempat, salafi takfiri. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Salafi takfiri ini siapapun yang bukan dari mereka dikafirkan. Yang bukan dari kelompoknya kafir. Bahkan sesama mereka juga saling mengkafirkan. Mereka membagi ulama menjadi 3. Yang pertama ada ulama ahlul bid'ah, NU dan kawan-kawan, disebut ulama ahlul bid'ah. Yang kedua ada ulama ahlus subhat, Muhammadiyah. Nah, kita ini masih dianggap ulama ahlus subhat. Yang ketiga ada ulama ahlus sunnah, nah, itu mereka sendiri. Prinsip mereka al-wala wal barok. Jadi ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama NU itu sudah ditahdir. Tidak ditahdir itu artinya harus dijauhkan, tidak boleh diambil ilmunya, tidak boleh didengar. Jadi misalnya kalau di sini ada salafi, teman-teman salafi gitu yang ngaji orang Muhammadiyah, dia akan pergi. Itu al-wala wal barok. Saya jadi salafi 15 tahun, Pak. Saya paham betul. Cuma saya orang akademisi, jadi meskipun salafi, saya melakukan riset. Saya sekarang riset salafi, riset tentang FPI, tentang HTI, tentang jamaah tabligh, tentang ikhwan, tentang tarbiyah. Saya bahas tentang beberapa harakah Islamiyah yang ada di dunia. Insya Allah saya paham. Saya melakukan penelitian hampir 7 tahun. Saya juga dibiayai oleh Litbang Dikti saya. Itu salafi. Ini singkat saja, Pak. Nanti kalau pengen nanti kita bahas. Yang kedua ini yang ringan aja, yang ringan. Suatu kali salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in yang bernama Syekh Hasan Basri, dia kedatangan tamunya, santri. Yang pertama dia bertanya, "Wahai Hasan, saya sudah 20 tahun menikah, tapi belum punya anak." Hasan Basri menjawab, "Istighfar yang banyak." Santri yang ketiga mendekat lagi, "Wahai Hasan, saya sudah bekerja, berdagang, menanam, tapi bangkrut terus." Apa jawaban Syekh Hasan Basri? Istighfar yang banyak. Santri yang ketiga datang lagi mendekat, "Wahai Syekh, di tempatku sudah 3 tahun tidak turun hujan. Sungai-sungai mengering, pohon kurma tidak berbuah." Hasan Basri menjawab, "Istighfar yang banyak." Santri yang keempat mendekat, "Wahai Syekh, ini ada 3 orang dengan persoalan berbeda. Anda menjawab dengan satu jawaban yang sama." Syekh Hasan Basri menjawab, "Apakah kamu lupa Al-Quran surat Nuh ayat 11, 12, 13? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum midrara wa yumditkum alaikum bi amwal wal banin yaj'alakum jannatin jana." Masya Allah. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka bermohonlah ampun kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yursilis sama walaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. Jadi kalau kemarau panjang, istighfar yang banyak. Wa yumditkum amwali bi amwal, niscaya Allah akan memperbanyak hartamu, memperbanyak anak-anakmu, membuatkan kamu kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Istighfar.
Istighfar yang paling pendek, astagfirullah. Agak panjang sedikit, astagfirullahaladzim. Agak panjang sedikit, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1000 istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Sekali baca sama dengan 1000 kali istighfar. Ini amalannya para wali. Biasanya subuh itu Rasulullah SAW punya istri namanya Juwariyah. Waktu itu tiba giliran Juwariyah. Rasulullah datang bertamu, tapi Juwariyah masih wiritan. Kemudian Rasulullah jalan-jalan, datang lagi, masih wiritan lagi. Sampai ketiga kali Rasulullah itu mendekat, yang kamu baca tadi apa? Dia menjawab, saya baca tasbih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang kamu baca sejak ba'da subuh hingga syuruk sama dengan 1 kali aku baca. Dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah entah berapa puluh ribu kali. Rasul berkata, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini sayyidut tasbih, sama dengan 1000 tasbih. Sayyidut istighfar sama dengan 1000 istighfar. Sayyidut tahmid, Allahumma ma asbaha bimin nikmati au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalaka falakal hamdu walakas syukro. Ini sama dengan 1000 kali tahmid. Demikian para jamaah sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Senang sekali bisa berkunjung di Masjid Darussalam. Semoga kita senantiasa diberkati Allah dengan keberkahan, kelimpahan, kesehatan, dan bersyukur kita minta surga di Jannatun Naim. Terima kasih. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.